Dan saudara, di tengah banyaknya permasalahan yang dihadapi para petani lada, bagaimanakah upaya yang dilakukan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Lampung untuk mengembalikan kejayaan lada Lampung? Untuk itu kami telah terhubung melalui Zoom dengan Kepala BSIP Lampung Jeffky Hendrawan. Selamat siang Bapak Jeffky. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Pak? Alhamdulillah baik sekali Mbak. Baik Pak, jika kita bandingkan dengan masa kejayaan lada Lampung, seberapa besar penurunan produksi lada Lampung untuk saat ini Pak? Kalau dibandingkan dengan kejayaan lada Lampung, sangat jauh sekali penurunannya. Baik dari sisi penurunan luas, dari sisi penurunan produksi, mungkin boleh dikatakan hampir mencapai sekitar 50% lebih. Dengan kondisi yang ada saat sekarang masih berkisar antara 500 sampai dengan 789 kilo per hektar. Ini memang betul-betul jauh sekali dengan dekade pada tahun di atas 95, 6 sampai dengan tahun 2000 tersebut. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utama terjadinya penurunan produksi lada pada Lampung saat ini, Pak? Banyak faktor utama yang menjadi penyebab turunnya produksi. Salah satu persoalannya adalah tentang masalah tanah. Produktivitas tanah kita yang terus menurun, kemudian tidak diimbangi dengan perbaikan daripada kondisi tanah, sehingga menyebabkan kondisi yang ada di lapangan tanah makin kurus, kemudian kesulitan untuk menyediakan unsur-unsur hara yang ada. Kemudian faktor yang kedua adalah terlalu banyaknya pemakaian terutama sekali yang menyangkut dengan pestisida, terutama sekali adalah herbisida yang terlalu tinggi, karena petani yang selalu hanya bermain untuk cepat pengamanan atau menghilangkan rumput, sehingga herbisida itu disemprotkan dalam jumlah yang relatif lebih banyak. Kemudian yang ketiga, menimbulkan hama penyakit yang sangat luar biasa, terutama sekali adanya hama-hama penyakit baru yang sangat berdampak terhadap perkembangan tanaman lada yang ada khususnya di Lampung. Dari seluruh daerah-daerah sentral lada yang di Lampung, begitu banyak fenomena yang terjadi yang berakibat terjadinya penurunan secara drastis yang di lapangan. Baru kemudian faktor yang keempat adalah persoalan masalah budidaya yang dilakukan oleh masyarakat dan petani kita, yang menjadi bahasa klasik bahwa hal yang seperti ini sudah pernah kami lakukan, tetapi mereka tidak pernah melakukan dan memperbaiki apa yang sudah ada. Nah, ini juga persoalan hama penyakit ini menjadi persoalan yang sangat penting karena salah kaprahnya juga di lapangan yang tidak bisa membedakan antara serangan daripada busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Phytophthora toxicae dengan serangan penggerek batang yang disebabkan oleh Locobaris. Ini yang banyak terjadi di lapangan, sehingga penanganan juga sedikit menjadi lebih sulit karena salah dalam menafsirkan gejala serangan HPT di lapangan. Begitu Mbak. Baik Pak, kemudian bagaimana upaya BSIP Lampung untuk membantu petani lada? Ada 7 langkah yang dilakukan oleh BSIP dalam konsep pengembangan, terutama sekali mengembalikan kejayaan lada Lampung. Yang pertama, kita harus menyediakan masalah perbenihan. Di sini kita harus tahu sumber benih betul-betul harus berasal dari blok penghasil tinggi, harus berasal dari jenis klon-klon yang sudah dipastikan. Dengan memperbaiki sistem perbenihan, insya Allah mudah-mudahan kita akan memperbaiki langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan. Masalah benih ini adalah masalah yang utama. Banyak di lapangan, petani dan masyarakat memperbanyak benih dengan menggunakan suluh gantung dan suluh cacing. Yang mana kalau itu diperbanyak, ini akan menghasilkan lebih kurang sekitar 6-7 tahun baru berproduksi. Sehingga petani itu akan menjadi lebih lama untuk mendapatkan hasil yang ada. Sementara kalau kita menggunakan teknologi terbaru, kita bisa menggunakan dengan cabang produksi atau yang disebut dengan untuk lada perdu, kemudian juga dengan suluh panjat yang dalam pertumbuhannya kita bisa pastikan 1 tahun 8 bulan sampai dengan 2 tahun itu sudah berubah. Kemudian yang kedua, penanganan yang kita lakukan untuk memperbaiki ini adalah teknologi untuk tiang panjat. Teknologi tiang panjat ini adalah untuk memastikan bahwa di dalam menggunakan tiang panjat ini harus ada aturan-aturan yang baik dan baku, sehingga petani tidak salah dalam melakukan penanaman. Salah satunya adalah sistem pemangkasan di bagian ujung tiang panjat yang akan kita gunakan, itu harus dipotong. Kalau kami mengajarkan dari BSIP menghadap ke bagian barat, penanaman lada diarahkan ke bagian timur, sehingga tidak terjadi persaingan utama sekali untuk masalah makanan tersebut. Kemudian faktor yang ketiga yang kami lakukan dengan hal tersebut adalah teknologi tata kelola air. Banyak persoalan yang terjadi di lapangan karena pengaturan tata kelola air yang tidak baik, sehingga berakibat sering terjadinya gejala serangan hama penyakit yang sangat tinggi di lapangan. Ini yang mungkin harus diperhatikan untuk kita perbaiki secara bersama-sama.
Kemudian persoalan yang harus kita lakukan selanjutnya adalah teknologi pengendalian OPT. Ini yang paling banyak terjadi di lapangan, bahwa salah arah dan salah kaprah di dalam melakukan pengendalian, sehingga hama penyakit yang terjadi di lapangan ini salah untuk penanganannya. Ada 3 hama pokok yang paling utama yang harus dikendalikan, terutama sekali penanganan OPT. Yang pertama adalah busuk pangkal batang Phytophthora capsicum, yang sebenarnya gejala utama adalah lendirnya berwarna hitam kemudian berbau busuk. Nah, kalau seandainya lendir itu tidak berbau busuk, ini bukan indikasinya adalah Leptospira. Begitu juga dengan serangan Lopobaris dan Dasinus pada buah. Ini yang harus kita lakukan penanganan di lapangan, dan kami juga selalu melakukan koordinasi dengan seluruh BPP yang ada untuk memberikan pemahaman, pengertian, dan diseminasi terhadap langkah-langkah yang kami lakukan berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Poin yang kelima kita lakukan adalah teknologi manajemen hara. Ini penting sekali. Berapa sih hara yang harus kita pakai? Berapa sih kegunaannya? Kita tidak bisa lagi menggunakan unsur hara dengan pola lama, bahwa harus diberikan 300 kilo, 600 kilo, tidak. Penentuan manajemen unsur hara saat sekarang sudah ditentukan berapa kandungan yang dibutuhkan oleh tanah, itu yang kita berikan. Mana yang tidak dibutuhkan, itu tidak kita lakukan penanganan atau pemberiannya. Kondisi yang seperti ini di lapangan memang sangat berbanding terbalik sekali. Banyak kondisi-kondisi yang dilakukan di lapangan, petani hanya memberikan pupuk urea yang notabene nanti akan meningkatkan tumbuhnya gejala-gejala serangan hama penyakit yang sangat banyak sekali di lapangan. Ini yang akan kita hindari. Kemudian poin yang keenam adalah teknologi konservasi lahan. Ini penting kita lakukan. BSIP mengembangkan teknik konservasi lahan, bagaimana mengembalikan kesuburan lahan yang ada dengan teknologi pemanfaatan bahan organik, pemakaian air yang lebih seimbang, kemudian juga tata pengelolaan pemberian pupuk yang seimbang. Ini kita lakukan untuk melakukan konservasi yang lebih baik lagi untuk depannya. Dan yang terakhir, persoalannya adalah teknologi processing pasca panen yang menjadi penyebab dengan banyaknya pemakaian pestisida, banyaknya pemakaian herbisida yang berdampak bahwa kualitas dan mutu hasil daripada lada yang kita hasilkan nanti akan selalu bermasalah di lapangan. Mungkin 7 konsep yang seperti ini kita harapkan untuk kita lakukan perbaikan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kejayaan lada Lampung akan bisa kita wujudkan dan kita kembalikan. Dan BSIP siap untuk memproduksi, menghasilkan benih-benih yang bermutu dan mendampingi seluruh aktivitas kegiatan tersebut di lapangan. Begitu, Mbak. Oke, baik Pak. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa BSIP Lampung juga mengembangkan budidaya lada perdu ya Pak ya. Mengapa masyarakat sampai saat ini perlu membudayakan lada perdu juga Pak? Ya, kalau lada perdu, ini orientasi inovasinya adalah pengembangan lada kita arahkan untuk bagian perkotaan. Kalau seandainya ibu-ibu yang ada di perkotaan itu seandainya membutuhkan lada, kalau daripada dibeli di pasar dengan harga yang relatif lebih tinggi, mungkin sebaiknya masing-masing ibu-ibu yang ada rumah tangga bisa menanam lada perdu sekitar 2 pot cukup di rumah, dan itu bisa menghasilkan panen antara 0,5 sampai dengan hampir sekitar 1,5 kilo per tanaman, dan itu pertanamannya juga tidak tidak terlalu sulit dan sangat mudah untuk kita kembangkan di rumah dengan memberikan bekas makanan untuk penyiramannya. Ini mencukupi kebutuhan kita. Nah, ini sasaran kami untuk BSIP, mengembangkan kembali kejayaan lada dalam bentuk perkotaan dengan mengembangkan lada perdu untuk setiap rumah tangga. Dan insya Allah tahun ini kami menargetkan hampir 120.000 benih lada perdu yang sudah siap, yang akan kami jadikan sebagai mengembalikan kebangkitan lada Lampung, dengan nanti berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung. Kita akan distribusikan di seluruh areal perkantoran gubernur, kemudian di bandara, kemudian di setiap dinas dan instansi yang ada, termasuk juga kalau memungkinkan kita akan kembangkan ke seluruh perkantoran-perkantoran yang ada di Provinsi Lampung. Kami menunggu arahan lebih lanjut daripada Pak Gubernur dan juga dari Kepala Dinas Perkebunan. Sasaran pengembangan daripada lada perdu yang kami sasarkan nantinya adalah untuk masyarakat kota. Wah, luar biasa sekali Pak. Satu pertanyaan terakhir dari kami Pak. Apa harapan pesan atau pesan Bapak kepada pemerintah Provinsi Lampung dan para petani lada? Kolaborasi dan kebersamaan adalah kunci untuk membangun kejayaan lada Lampung. Tanpa harus memilah bahwa ini adalah bagian tugas tupoksinya pemerintah, tetapi adalah bahagian bersama, baik itu kelompok tani, pemerintah daerah, badan dan balai-balai yang berminat, serta pihak swasta yang berkeinginan untuk memajukan kejayaan lada Lampung. Insya Allah mudah-mudahan ini tidak akan menjadi persoalan di ke depan. Dan kami yakin dengan ketersediaan benih yang bermutu, kemudian kualitas, kemudian kita dampingi di lapangan, dalam waktu dekat
minimal 2 atau 3 tahun kejayaan Lada Lampung yang menjadi salah satu program utama Pak Gubernur di dalam janji dan targetnya kita akan bisa wujudkan. BSIP siap membackup dan membantu program utama Pak Gubernur. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jeffky Hendrawan selaku Kepala BSIP Provinsi Lampung yang sudah bergabung bersama Lampung hari ini. Terima kasih banyak atas informasi yang telah disampaikan Pak. Salam sehat dan selamat siang. Mbak. Selamat beraktivitas Terima kembali. kasih, Mbak. Salam sehat. Baik pemirsa, informasi selanjutnya masih akan kami